Anime ini tuh emang terlalu biasa sih. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh udah bikin review anime Yusa Party wo Oida Sareta Kinyo Bimbo atau Jack of All Trades Party of None. Yang di situ aku tuh bilang kalau anime ini sangatlah biasa dari berbagai sisi. Dari segi visual biasa aja dan dari segi story pun biasa aja. Nah, sekarang aku udah berada di episode 4 anime Yusa Party ini. Dan setelah aku berada di episode 4 anime ini, aku makin yakin kalau anime itu sangatlah biasa dari berbagai sisi. Dari segi story sangatlah generik, sangatlah template, sangatlah biasa. Di episode pertama itu adalah pengenalan dari main karakter atau tokoh utama dari anime ini, yaitu Orhun Dura, sang protagonis. Lalu ada juga Selma Claudel dan juga Sofia Claudel yang merupakan heroin. Dimana di episode pertama itu selain mengenalkan para karakter utama, juga mengenalkan motivasi atau latar belakang dari si protagonis yang biasa banget, yaitu seorang penyihir yang dibuang dari party petualang karena dianggap lemah. Jadi untuk episode pertama itu cuma latar belakang doang. Nah, kita masuk ke episode 2. Di episode 2 itu kita dikasihin bahwa si protagonis, yaitu Orhun Dura, adalah orang yang sangat kuat. Dimana meski dia itu bisa dibilang masihlah standar aja untuk seorang penyihir, karena dari segi sihir biasa aja, termasuk dari jumlah sihir yang dia bisa rapalkan secara bersamaan yang terlalu sedikit untuk seorang penyihir kelas S. Jadi Orhun tuh secara penyihirnya dia itu masihlah standar, tapi secara kecepatan merapalkan sihir dia itu berada di atas rata-rata. Jadi meski secara kuantitas sihir yang dia bisa rapalkan itu sangatlah sedikit, tapi Orhun itu bisa mengakali hal tersebut dengan dia bisa merapalkan sihir secara cepat. Jadi dia itu semacam spam sihir pendukung. Nah, di episode 3-nya itu adalah mempertegas bahwa si Orhun Dura atau si protagonis itu adalah orang yang sangat kuat, dengan menunjukkan bahwa dia itu bisa merapalkan sihir dengan sangat cepat. Ya, intinya di episode 3 itu adalah mempertegas bahwa si Orhun itu bisa nge-spam sihir pendukung. Lalu kita masuk ke episode 4, yang merupakan episode punishment atau episode penghukuman ke mantan teman-temannya Orhun Dura atau ke mantan rekan party pahlawannya Orhun Dura. Yang dimana isi dari episode 4 itu hanya penyesalan mantan rekan-rekan Orhun Dura yang menyesal meng-kick Orhun Dura dari party pahlawan. Ini sebenarnya dari segi formula atau premis itu sangatlah template. Isinya itu cuma kayak ak pertama itu adalah pengenalan sang protagonis, lalu ak kedua itu ngasih hint atau ngasih pernyataan bahwa si protagonis itu adalah orang yang sangat kuat. Di ak ketiga adalah mempertegas hint tersebut, mempertegas pernyataan bahwa si protagonis itu adalah orang yang sangat kuat. Dan di ak keempat adalah ak punishment, ak dimana mantan rekan si protagonis menyesal telah mengeluarkan si protagonis. Jadi ya nggak tahu ya, di story bagi aku sangatlah biasa banget, sangatlah kayak klise banget. Dan di 4 episode pertama ini kita bisa langsung tahu, kita langsung dipertegas bahwa si MC itu atau si protagonis itu emang orang yang kuat. Emang kayak protagonis itu emang orang yang secara diam-diam kuat. Walau secara dari luar dia terlihat biasa aja, dia terlihat lemah dari luar, tapi pada kenyataannya dia sangatlah kuat banget, dia sangatlah berguna, dia sangatlah overpower, dia di atas rata-rata. Dan apa ya? Dan selain protagonis yang kuat, kita pun langsung tahu bahwa si mantan rekan-rekan protagonis itu ya menyesal. Dan sangatlah template. Aku udah banyak baca manga kayak gini, dan aku juga udah nonton beberapa anime kayak gini, dan klise sih biasa aja. Dari segi story sangatlah biasa. Aku pertegas lagi ya, dari segi story sangatlah biasa. Meski aku udah nonton 4 episode, tapi aku tidak akan menarik kata-kataku sekarang. Kata-kataku masih, atau pernyataanku atau pemikiranku masihlah sama dengan videoku sebelumnya. Video saat aku mereview episode pertama, bahwa anime ini dari segi story sangatlah biasa banget, sangatlah template, sangatlah klise. Lalu kita masuk ke segi visual. Dari segi visualnya biasa aja. Biasa tuh lebih kepada rata-rata, sangatlah standar aja. Maksudnya tuh kayak nyaman, masih nyaman ditonton, sangatlah nyaman ditonton, nggak sampai bikin sakit mata,
Tapi yang tidak ada yang spesial di sini, masih pakai CGI dalam hal actionnya. Untuk dari segi monster-monsternya masih pakai CGI. Seperti naga hitam yang muncul di episode 4 itu masih pakai full CGI. Lalu dari pergerakan karakternya, terutama pergerakan karakter yang ya body ini, pergerakan tubuh karakternya itu ketika action, ketika combatnya itu masih pakai 3D CGI. Dan jika mereka tidak pakai 3D CGI saat combatnya, mereka cenderung pakai freeze frame atau PPT gitu, frame yang freeze gitu ya, yang terhenti gitu, yang diam, dan dipakai slideshow gitu, pakai dynamic zoom atau dynamic slide gitu. Dan ya itu sangatlah biasa. Tapi ada hal yang mungkin aku cukup respect, dimana kayak ketika perapalan sihirnya, atau kayak ketika ada sihir api yang dikeluarkan, itu mereka pakai 2D animation. Jadi mereka tidak pakai, beberapa kali mereka tidak freeze frame, tapi mereka real pakai 2D animation yang smooth, yang lancar. Jadi di beberapa bagian aku cukup respect dalam hal penggambaran animasinya. Jadi dari segi visual sebenarnya standar aja, masih sangat nyaman ditonton. Jadi kayak untuk kalian yang suka dengan visual, yang sangat mengagungkan visual, sebenarnya kalian masih bisa nyaman nonton anime ini. Dan termasuk buat kalian yang gak peduli dengan story, tapi kalian masih peduli dengan visual, kalian masih nyaman untuk nonton anime ini. Anime ini sangatlah nyaman, tidak ada masalah untuk bagi kalian yang suka visual. Lalu untuk dari segi desain karakternya, untuk protagonis sangatlah biasa. Untuk si main villainnya atau mantan rekan protagonis yang jahatnya itu ya sangatlah digambarkan cowok yang cakep. Untuk main heroinnya atau heroin utamanya itu, dua heroin utama yaitu Selma dan Sophia, masih biasa aja, bagi aku masih biasa aja. Cuma ada beberapa heroin baru yang diperkenalkan yang bagi aku cakep, yaitu pertama ada Luna Flockhart yang merupakan rekan si protagonis. Kayaknya teman masa kecil protagonis yang percaya bahwa si protagonis itu adalah orang yang sangat kuat, dan dia bagi aku cakep, sangatlah cantik. Lalu heroin baru kedua yang diperkenalkan yaitu Villy Carpenter, juga bagi aku sangatlah cantik. Dia itu tipikal cewek onesan milk mommy yang dewasa banget gitu, yang dari perawakannya, dari sifatnya pun sangatlah lembut, sangatlah onesan type gitu, yang menjaga rekan-rekannya. Jadi ya untuk Villy tipe onesan. Tapi untuk Luna itu tipe teman masa kecil, tipe teman dere-dere atau apa itu aku lupa, teman yang cinta dengan si protagonis. Dan bagi aku untuk dua heroin baru yaitu Villy dan Luna itu cakep, cantik banget. Selain itu juga ada heroin yang lainnya yaitu Caroline Inglot. Dia adalah tipe heroin yang energi kohai gitu, atau junior yang sangat berenergi. Dan aku kurang suka dengan tipe kohai, energi kohai itu aku kurang suka. Jadi untuk karakter yang aku suka itu sejauh ini cuma Villy, Luna, dan juga Anneli dari segi desainnya. Untuk karakter lainnya aku biasa aja. Sangatlah biasa aja. Jadi ya aku bingung untuk mendefinisikan anime itu bagaimana, karena terlalu biasa. Anime itu terlalu biasa, yang saking terlalu biasanya aku sampai bingung apa hal yang bagus dan kurang dari anime ini karena terlalu biasa. Ya mungkin hal bagusnya cuma ada beberapa karakter yang cantik, lalu juga di beberapa bagian sihir mereka pakai 2D animation, bukan pakai 3D atau freeze frame. Itu bisa sedikit aku respect di bagian sihir yang beberapa pakai 2D animation. Tapi ada juga hal yang bagi aku agak aneh sih. Kayak termasuk di episode 4 itu adalah episode punishment kan, dimana mantan rekan-rekan protagonis itu babak belur setelah bertemu dengan naga hitam. Setelah bertemu dengan naga yang kalau nggak salah adalah salah satu makhluk terkuat di labirin, di dungeonnya. Dan mantan rekan protagonis itu semuanya babak belur karena si protagonis yang hilang. Jadi mereka di situ tuh ngerti ketika mereka bertemu dengan naga hitam, mereka baru sadar bahwa ketika si protagonisnya hilang, mereka itu jadi tim yang babak belur. Mereka jadi tim yang tidak berguna karena
karena protagonis jadi tulang punggung yang tidak disadari oleh mantan rekan-rekan dia, dan mereka di situ babak belur. Tapi entah kenapa, meskipun mereka babak belur diserang sama naga hitam, mereka bersih. Tubuh mereka bersih, nggak ada luka, nggak ada kotor-kotor. Padahal mereka berada di dungeon yang gelap, mereka berada di labirin yang penuh akan monster. Terlebih mereka bertemu dengan naga hitam yang sangat kuat, dan mereka pun babak belur. Tapi entah kenapa mereka bersih. Baju mereka bersih, mereka tidak ada luka, baju mereka bahkan tidak ada noda sedikit pun. Jadi ya apa ya? Sangat dari segi logisnya mereka menghilangkan logis pertempuran, bahkan arena pertempurannya pun atau wilayah pertempurannya pun sangatlah bersih dari debu, nggak ada debu sama sekali. Ini kayak ya memang anime yang sangatlah low budget mungkin ya, yang budgetnya sangat biasa, jadi mereka tidak bisa mendevelop logik pertarungannya, dan logik pertarungannya sangatlah buruk ya. Balik lagi, inilah anime yang sangat biasa, anime yang aku nggak tahu apa tujuannya, ngasih story yang bagus enggak, ngasih visual yang bagus enggak, ngasih fan service di bagian pertarungan, bagian actionnya enggak, ngasih fan service di bagian desain karakternya juga cuma beberapa karakter doang yang cantik. Dari segi komedi, oke lah, ada beberapa komedi yang mungkin masih dapat diterima walau cringe, yang walaupun komedinya yang dapat pun cuma komedi antara Onesan yang mencintai Imotonya. Onesan yang terlalu mencintai Imotonya itu komedi antara Selma yang terlalu siskon, yang terlalu cinta ke Sofia, dan dia terlalu overthinking bahwa Sofia itu cinta dengan Orhun gitu. Jadi kayak tipe Onesan yang tidak menghendaki, yang tipe Onesan yang tidak mengizinkan adiknya untuk punya romansa dengan si protagonis. Dan ya itu komedi yang mungkin beberapa orang suka, tapi bagi aku ya komedi yang cringe aja sih, dan aku tidak terhibur dengan komedinya. Jadi aku nggak tahu ini anime mau ngasih apa sih. Aku tidak terlalu tahu. Mungkin anime ini cuma mungkin anime ini mau ngasih mimpi basah aja mungkin ya ke orang-orang yang gagal, yang dibuang dari society, dari masyarakat, dan mungkin ngasih harapan bahwa kamu tuh punya skill terpendam loh, kamu punya potensi terpendam loh, dan masyarakat itu tidak sadar bahwa kamu itu punya potensi itu. Jadi kamu berusahalah untuk bisa menunjukkan ke masyarakat, ke society bahwa kamu tuh orang yang berguna. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa mereka itu salah, dan tunjukkan bahwa kamu itu luar biasa. Sama seperti Orhun Dura, sang protagonis di anime ini, yang berhasil menunjukkan ke rekan-rekan dia bahwa rekan-rekan dia itu atau mantan rekan-rekan dia itu salah, bahwa si Orhun itu orang yang kuat, orang yang luar biasa. Jadi ya mungkin cuma itu doang, cuma ngasih mimpi basah ke orang-orang yang gagal bermasyarakat. Tapi untuk dari segi story yang bagus nggak dapat dikasih. Dari segi komedi juga cringe, dari segi visual biasa aja, dari segi logis bertarung, logis arena combat, logis peperangannya nggak ada. Dari segi dungeon, tipe dungeon labirinnya, dungeon seeker, dungeon tansaku, dungeon explorernya kurang banget. Aku ngerti anime ini tuh ingin ada pendekatan Danmachi, ingin seperti Danmachi karena dungeon seeker, dungeon explorer, tapi mereka tidak bisa sedikit pun setara dengan Danmachi. Bahkan tidak bisa setara dengan Danmachi season pertama. Jadi ya biasa aja. Aku nggak tahu anime ini mau mengarah kemana. Anime ini seperti ingin mengarah ke Danmachi tapi tidak bisa setara dengan Danmachi. Jadi aku nggak tahu apakah aku akan merekomendasikan anime ini atau enggak. Cuma ya bagi kalian yang suka tipe cerita seperti ini, tipe cerita mimpi basah, tipe cerita yang bikin adiksi karena MC-nya yang cool, yang Sigma, yang Kirito, kalian bisa nonton anime ini. Anime ini pasti akan cocok dengan kalian yang suka tipe cerita seperti ini. Tapi untuk bagi kalian yang ingin cerita yang kompleks, yang bagus, yang ngasih filosofi lah, ngasih logis yang luar biasa lah, anime ini tidak rekomendasi, sangat tidak rekomendasi.
Termasuk bagi kalian yang nyari anime dengan visual luar biasa indah, luar biasa cakep, yang mungkin setara dengan Mushoku Tensei, tidak rekomendasi. Anime ini masih setara beberapa bagian dengan Sword Art Online 2012 yang season pertama, masih setara dengan beberapa bagiannya, tapi untuk banyak bagian lain ya kurang sih. Mungkin bagian yang setara itu cuma di bagian desain karakter yang berwarna, lalu beberapa NPC yang juga berwarna juga, yang bagus juga, dan dari segi pewarnaan dunia yang cerah, yang nyaman ditonton, masih setara dengan Sword Art Online. Tapi dari segi actionnya, dari segi background artnya atau latar belakang, penggemar latar belakangnya, itu bagi aku masihlah di bawah Sword Art Online. Ya aku nggak tahu apakah aku bisa merekomendasikan anime ini untuk kalian yang pemuja visual, aku tidak tahu karena terlalu biasa. Jadi kesimpulannya, anime ini sangatlah biasa dari berbagai sisi. Pendapatku masih sama dengan reviewku sebelumnya. Kalau anime ini biasa dari berbagai sisi. Dari segi visual biasa aja, dari segi story biasa aja, dari segi pengkarakteran atau sifat karakternya biasa aja, dari latar belakang karakternya biasa aja, dari desain karakternya beberapa biasa aja, dan cuma 3 karakter doang yang bagi aku bagus. Lalu dari desain dunianya, latarnya biasa aja, actionnya biasa aja, segalanya biasa aja. Dan ya, anime ini adalah anime Jack of all biasa. Jadi bukan Jack of all trade, tapi Jack of all biasa. Semuanya biasa. Anime ini sangat biasa. Ya udahlah, aku nggak tahu dah. Ya gitu, pokoknya intinya anime Yusa Party Wo Oida Sareta Kinyo Binbo atau Jack of all trades Party of None adalah anime yang serba biasa, yang biasa dari berbagai sisi. Jadi sampai di sini video review 4 episode anime Yusa Party Wo Oida Sareta Kinyo Binbo atau Jack of all trades Party of None. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di lain video.